Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan menjelaskan laporan dari tugas akhir dari matkul Kom 205 atau basis data. Jadi sedikit penjelasan tentang aplikasi yang kami buat itu adalah semacam aplikasi fundraising untuk hewan-hewan yang membutuhkan gitu, yang membutuhkan bantuan. Itu aja sih mungkin dari sedikit penjelasan dari aplikasinya, mungkin bisa langsung ke RD-nya aja, yang akan dijelaskan oleh Pak Kira Hesjana. Ya, jadi di sini IRD-nya bisa kita lihat ada 5 entitas. Yang pertama ada donasi, user, hewan, adopsi, sama payment. Nah, di sini yang donasi itu atributnya ada donasi ID, user ID, jumlah donasi, deskripsi. Terus kalau user juga ini ada beberapa dan seterusnya. Ini atribut-atributnya nih. Terus langsung aja ke relasionalnya. Jadi antara user dan donasi itu many to many. Cuma dari user ke donasi itu dia optional, yang artinya si user ini bisa buat donasi atau enggak, atau juga bisa berdonasi atau tidak, atau bisa membuat donasi atau tidak. Terus juga kalau dari yang donasi ke user itu artinya dia kan ini mandatory. Artinya tuh jadi donasi udah pasti dilakukan oleh user gitu. Bisa satu atau banyak. Terus dari user ke hewan, jadi kalau dari user ini, user bisa apa ya, kayak memposting hewan tuh bisa banyak gitu. Sedangkan kalau hewan udah pasti diposting sama satu user. Nah, terus kalau dari hewan ke adopsi, udah pasti si hewan tuh satu adopsi satu hewan. Begitu juga dengan adopsi itu satu adopsi satu hewan gitu. Terus kalau dari adopsi ke payment, jadi bisa jadi si payment ini nggak harus apa ya? Ya nggak harus. Jadi bisa jadi cuma kayak kita bisa lihat adopsinya doang, nggak harus dibayar. Jadi kayak cuma sekedar ngelihat doang gitu. Jadi makanya di sini optional, tidak harus gitu. Sedangkan dari payment ke adopsi itu pasti kalau mau payment udah pasti kita milih si adopsinya yang mana kayak gitu. Terus kalau dari user ke payment udah pasti si payment ini dari satu user. Kayak gitu. Terus kalau dari apa ini atasnya, sorry nggak kelihatan, donasi ya, donasi ke payment. Nah ya, donasi ke payment itu udah pasti si payment ini mencakup satu adopsi dan sebaliknya gitu. Itu udah sesingkat itu penjelasannya. Lanjut aja. Ya, jadi karena ini kita akan menjelaskan dari segi data, jadi di sini kita cuma akan dari segi aplikasinya seperti apa, kita hanya akan diperlihatkan tampilannya seperti apa. Bisa dilihat itu yang paling pertama, itu ada tampilan login seperti itu. Ada tampilan sign up-nya juga untuk register user baru. Lalu setelah masuk ke login akan masuk ke home, yang isinya ada tombol buat galang dana dan buka adopsi, yang ketika dipencet akan langsung ke sebelahnya itu. Yang sebelahnya dari yang home itu adalah gambar dari ketika kita mencet galang atau buka adopsi, akan muncul itu. Dan langsung akan, setelah kita pencet post, itu akan langsung masuk ke halaman yang menampilkan adopsi dan galang dana. Bisa ke bawah, Sal. Ini yang tadi tampilan home. Tampilan itu, Sal, tampilan. Nah, iya. Ini tampilan ketika itemnya dipencet akan terlihat seperti ini.
belum dirapihin, yang bawah itu paling bawah. Yang ini misal yang user yang sering update user. Yang itu kelebihan. Ini, itu tuh. Nah, yang itu ada halaman usernya yang di kanan dan yang di kiri. Ketika kita pencet edit profil akan masuk ke halaman yang itu yang tempat untuk kita mengedit update usernya. Terus ya, sedangkan yang paling bawah adalah bawah lagi scroll, punten. Terus, nah itu ketika kita mencet item di ini di halaman buka, di halaman donasi, ntar ketika salah satu itemnya dipencet dan kita ingin berdonasi, nanti akan muncul ini. Cuma kami belum sampai berhasil melakukan di bagian paymentnya, di bagian yang itu payment. Jadi dari segi ERD-nya tabel payment jadi tidak digunakan. Oke, selanjutnya bisa langsung dijelaskan dari segi data oleh Faisal. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dalam aplikasi kita pasti kita mulai dengan Redis. Di sini kita akan mulai dengan Redis. Untuk Redis kita menggunakan kita akan membuat namanya username. Di sini kita ubah dan masukkan email dan password. Setelah kita masukkan, di sini ada pesan bahwa data telah berhasil dimasukkan dan kita cek di database. Ya, data sudah berhasil masuk ke database dan di sini password untuk menjaga keamanan data, maka password kita hashing supaya datanya tidak gampang dicuri. Setelah itu kita akan login. Untuk login kita menggunakan email dan password saja. Ya, di sini login berhasil dilakukan sama karena di sini username-nya sebelumnya coba dan kita juga mengambil ID user tersebut yang nanti bakal digunakan untuk jika dia ingin membuat postingan membuat post tentang adopsi atau donasi. Selanjutnya kita akan melakukan update user. Update user di sini kita misal akan mengupdate user mengupdate nama username. Di sini kita coba jadi Discord. Di sini kita menggantikan ID mengupdate yang ID 5 dari data tersebut. Setelah tidak refresh, maka di sini username dan emailnya telah berubah. Selanjutnya kita bakal membuat posting. Di sini kita bakal upload satu aja karena upload donasi dan adopsi itu fungsinya sama. Di sini bakal upload donasi yang memerlukan data yang pertama judul, deskripsi, foto, dan user ID. User ID itu kalau misalnya di aplikasi kita tidak usah menulis lagi karena bakal langsung di input tergantung dia loginnya. Kucing.
bisa kita pakai user ID 5. Sudah berada sukses. Nah, di sini data sudah masuk ke user ID 5. Misalnya kita ingin mengambil data yang aplikasi kita, nanti kita bakal bisa melihat apa aja yang sudah kita posting. Tapi karena di sini kita akan menjalankan database saja, bisa untuk mengambilkan apa yang kita posting, kita hanya perlu ID-nya saja. Misalnya kita pengen melihat data yang kita tadi barusan kita upload. Di sini bisa terlihat data-datanya yang barusan kita upload. Setelah itu bisa kita ingin menghapus postingan yang kita buat barusan. Misalnya kita ingin menghapus data yang barusan kita buat. Di sini data yang barusan kita buat lagi ini buat. Data sukses untuk data. Wah, apa sih? Ngandung. Data sukses dia. Nah, di database datanya nggak ada, berarti udah berhasil. Untuk implementasi datanya kira-kira seperti itu. Untuk code-nya sendiri kira-kira seperti ini. Sini password kita hash dalam bentuk hash. Di sini ini untuk memasukkan data ke database, dan login. Di sini kita menggunakan verify untuk karena password sebelumnya kita hash, jadi password kita perlu verifikasi terlebih dahulu. Untuk implementasi kira-kira begitu aja. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi emang kita dari segi payment tidak sempat untuk melanjutkan. Dan juga tadi coba KRD di atas dah, Sal. Tadi juga ternyata saat di tengah-tengah kita ngerjakan tugas ini, kita juga baru sadar ternyata tabel hewan ini, tabel entitas hewan ternyata nggak kita gunakan juga. Jadi dari 5 tabel yang aktif, dari 5 tabel yang ada, yang aktif kita gunakan hanya ada di donasi, user, dan adopsi. Mungkin itu perbandingan dari apa yang kita rencanakan dan apa yang sudah kita jalankan, perbedaannya di situ. Ada yang ditambahin, Ama? Cukup sih. Oke, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.